Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Firman Hasan yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tentunya kita sangat berbahagia. Mungkin sekitar 10 hari ya Ustaz ya. 10 hari kita akan sama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Dan salah satu upaya supaya kita lebih mantap untuk menjalankan ibadah tersebut, yaitu kita perbanyak ilmu mengenai puasa Ramadan, yang pada malam hari ini kita juga akan membahas mengenai materi tersebut. Oleh karena itu, marilah kita juga mengucapkan puji syukur alhamdulillah, di mana sampai saat ini kita juga masih diberikan kesehatan dan kesempatan juga, sehingga kita diringankan langkah-langkah kita untuk selalu menjalankan ibadah seperti mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya, dan kita juga semua tentunya berharap kita nantinya diakui sebagai umatnya dan juga mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, materi pada malam hari ini adalah melanjutkan mengenai fikih kontemporer, yaitu fikih mengenai puasa berkaitan dengan puasa Ramadan. Melanjutkan materi sebelumnya, kalau tidak salah materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum-hukum puasa, kemudian kita juga sudah membahas mengenai definisi dari puasa itu sendiri. Kemudian juga kita sudah dipaparkan juga mengenai bagaimana puasa sebelum Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga materi yang nanti disampaikan oleh guru kita akan memantapkan kita untuk menjalani puasa Ramadan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari wa Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali ketemu lagi, masih pembahasan pada fiqhus shiyam. Dan pembahasan ini bukan sekedar wujud persiapan kita memasuki Ramadan, tapi bagian dari kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang di dalamnya penuh keberkahan. Wa fardallahu alaikum siyamah, yang saat itu Allah mewajibkan kalian berpuasa.
dan seterusnya. Hadis ini jamaah sekalian disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam beberapa saat, beberapa hari sebelum datangnya Ramadan. Artinya aktivitas Rasul dan para sahabat menjelang Ramadan pun mereka juga menyambutnya dengan peringatan dalam arti tazkirah, diingatkan tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa, apa itu keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Hal ini dalam rangka untuk menstimulus, merangsang, mendorong kita agar lebih serius lagi ketika melewati bulan Ramadan, agar kita tidak termasuk yang disindir oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, man hurrima khairaha faqad hurrima. Orang yang terhalang dari mendapatkan kebaikannya, maka dia benar akan terhalang. Maksudnya terhalang adalah ada orang yang ketika Ramadan, walaupun Ramadan 1 bulan 30 hari atau 29 hari, dia tidak dapat apa-apa, ampunan tidak dapat, pahala tidak dapat. Kenapa? Karena dia lewati begitu aja, tidak ada prestasi ibadah sama sekali, baik sedikit atau besar, baik yang pribadi atau berjamaah, tidak ada. Jadi kedatangan Ramadan bagi dia biasa saja sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Inilah yang Rasul katakan, man hurrima khairaha faqad hurrima. Orang yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka dia benar-benar terhalang. Jemaah sekalian, kita lanjutkan. Mungkin bentuknya saya akan bahas sesuai dengan pertanyaan yang sering masuk. Lalu kemudian saya bahas, saya ulas apa ya jawabannya. Yang pertama tentang orang yang puasa tidak pernah sahur. Dia puasa tapi tidak pernah sahur. Baik barangkali puasa Ramadan atau puasa sunnah yang menjadi kebiasaannya. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid pertama halaman 455 terbitan Darul Kitab Al-Arabi, Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah, beliau mengatakan, waqad ajma'atil ummah ala istihbabihi. Umat ini telah sepakat bahwa bersahur itu sunnah. Jadi bukan kewajiban, bukan syarat sahnya puasa, bukan rukun puasa. Dia istihbab, nama lain dari sunnah. Berarti orang yang tidak melakukannya, dia telah meninggalkan sunnah, namun tidak mengganggu status saumnya. Wa annahu la isma ala man tarakahu, dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Ini kata Sayyid Sabiq rahimahullah. Jadi kalau dia memang puasanya kayak begitu, memang puasanya tidak sah, tidak batal, tetap sah dan tidak berdosa dia. Namun satu hal perlu diingat, kalau tidak bersahur itu menjadi kebiasaan. Nah, ini jadi masalahnya. Bukan sekedar sekali dua kali. Kalau sekali dua kali kebablasan misalnya, ini masih ditoleransi. Namun kalau itu udah jadi habit, kebiasaan, ya budaya puasanya selalu nggak pakai sahur, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Muslim, Nabi mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang bikin beda puasa kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah makan sahurnya. Ini yang bikin beda. Artinya jamaah sekalian, kalau seandainya ada orang Islam yang puasanya selalu nggak pakai sahur, khawatir kita orang tersebut puasanya mirip dengan puasanya non-muslim, dengan puasanya ahlul kitab.
Itulah kenapa Rasul mengatakan fasl. Fasl itu pembatas yang bikin beda antara posisi kita dengan posisi mereka dalam masalah puasa, ya makan sahur. Yahudi ada puasanya, Nasrani ada puasanya, bahkan barangkali Hindu kejawen juga ada puasanya, tapi mereka nggak pakai sahur. Maka supaya beda dengan puasa mereka, bersahurlah. Baik jemaah sekalian, walaupun bersahur itu sunnah, nggak sampai wajib, nggak sampai bikin batal, namun demikian jangan enteng, jangan anggap ringan sahur. Supaya beda dengan puasanya mereka, bersahurlah. Oleh karena itu Rasul mengatakan, fala tada'u, jangan tinggalkan sahur, kata Rasul. Hadis dari Imam Bukhari. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Karena Allah dan para malaikatnya mereka berselawat kepada orang yang makan sahur. Jadi jangan tinggalkan. Bahkan di hadis lain dikatakan, ya, walau jur'atan min ma, walau sekedar seteguk air. Saya yakin kita kalau sahur nggak bakal seteguk air. Ya paling tidak kita nambahlah dikit, begitu kan. Namun adanya kalimat itu sekedar penegas saking pentingnya sahur, walaupun seteguk air jangan tinggalkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dikatakan sahur buat mereka yang makan sahurnya di awal malam? Di awal malam kayak, ya anggaplah jam 9, jam 10 malam. Mungkin khawatir nggak bangun kali itu. Biasanya anak kos, nggak ada yang bangunin dia. Baik jamaah sekalian, malam itu ada 3 bagian. Ada awalul lail, ada muntasiful lail, ada akhirul lail atau jaufil lail. Nama lainnya sahar. Ada malam yang awal-awal dari sejak maghrib barusan terus hingga sampai menjelang pertengahan. Ada tengah malam 11, 12, jam 1 malam. Ada akhir malam jam 1, jam 2 hingga sampai jam 4 udah mulai terbitnya fajar atau subuh. Nah, yang dimaksud dengan sahar itu adalah di atas tengah malam. Itu yang dimaksud dengan sahar. Sehingga ketika ada orang sahurnya, makan sahurnya jam 9, jam 10, itu bukan sahur, itu buka puasa nambah namanya. Ya, jadi sahur itu setelah tengah malam. Baik, saya akan bacakan dari kitabnya Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jilid ke-6 halaman 360. Beliau berkata, waktu sahur adalah baina nisfil laili wa tulu'il fajri, yaitu di antara setelah tengah malam. Tuh. Jadi setelah tengah malam hingga sampai terbitnya fajar. Jadi rentangnya kalau di Indonesia ya paling enggak setelah jam 12 dah. Kalau di Indonesia nih. Karena kan masing-masing negara kan beda nanti. Ada negara, ada saudara kita, misalnya kaum muslimin di Jerman itu kan malamnya pendek dia. Kadang cuma 3 jam, 4 jam. Siangnya 20 jam. Tentu berbeda nanti takaran jamnya sama kita. Ya, nah yang tadi saya sebut ini konteksnya Indonesia. Anggaplah kalau di kita tengah malam itu jam 12 misalnya. Maka kata Imam Nawawi, bainan nisfil laili wa tulu'il fajri, antara tengah malam sampai terbitnya subuh, ya berarti kira-kira ya mulai dari jam 1, jam 2 dan seterusnya. Itu sahur. Namun yang jelas lebih utama mentakhirkan. Ya, mentakhirkan berarti hingga menjelang terbitnya fajar. Baik. Dalam kitab yang lain, Imam Ad-Dusuki, ini seorang ulama mazhab Maliki. Kadang dibaca Ad-Dasuki, kadang dibaca Ad-Dusuki. Ya, dalam Hasyiyah Ad-Dusuki jilid pertama halaman 515. Beliau rahimahullah mengatakan, wa yadkhulu waktu sahuri binisfil lail al-akhir. Masuknya waktu sahur adalah
sejak di tengah malam akhir. Nah ini ya dia agak lebih spesifik, tengah malam agak akhir. Wa kullama ta'akhkhara kana afdal. Kalau seandainya ada orang yang menunda sahurnya, ta'akhkhara itu menunda, mengakhirkan, maka itulah yang lebih utama. Nah, sekarang kan kita subuh jam 4.46 kalau nggak salah, kurang lebih. Jam 4.46 kurang lebih ya. Berarti kalau kita pengen sahur mendapatkan yang lebih utama adalah kira-kira berapa? Jam 4 berapa menit kira-kira? Kalau dalam hadis dikatakan seperti bacaan Quran 50 ayat. Rasulullah makan itu antara makan sahur dengan masuknya subuh itu seperti baca Quran 50 ayat. 50 ayat berapa lama? Kalau kita mau nyoba di YouTube itu ada Syekh Mishari Rashid Al-Fasi dikala beliau membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk Tabarok itu 30 ayat. Beliau termasuk yang kalau baca mendayu-dayu, nggak cepet. Itu menghabiskan waktu 9 menit saja. 30 ayat 9 menit. Berarti kalau 50 ayat kira-kira berapa? Dikira-kira aja. Ada nggak 15 menit? Ada ya 15 menit. Nah, berarti kalau kita ingin seperti yang disampaikan dalam sunnah bahwasanya Rasulullah itu jarak antara dia makan sahur ke azan subuh seperti baca 50 ayat, ya mungkin kira-kira aja, kira-kira seperti 15 menit kurang lebih sebelum datangnya subuh. Baik, apa hikmahnya? Supaya kenyangnya lebih awet, supaya rasa kenyangnya lebih awet. Sebab kalau kita makan sahur sudah sejak jam 1, jam 2, habis subuh udah lapar lagi. Apalagi sahurnya pakai bubur mah cepet lapar. Ya, baik jemaah sekalian. Itu dari Imam Nawawi dan Imam Ad-Dusuki. Kemudian dalam Al-Fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyah, fatwa nomor 108.993, Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan, ya, fa idza kana ma kunta bihi min akli wa nahwi qad hasala ba'da muntasiful lail fa huwa sahur. Jika engkau bangun di malam hari, yaitu di tengah malam, lalu makan sahur, fahuwa sahur, itulah sahur. Kata beliau begitu, bangun tengah malam, makan, maka itu disebut sahur. Wa in kana qabla dzalik, tapi kalau bangunnya sebelum tengah malam, jam 10, apalagi tadi jam 9 misalnya, fala yu'tabar sahuran, maka itu tidak disebut sebagai sahur. Nah, ini jelas nih. Ini lebih tegas lagi. Enggak disebut sebagai sahur kalau ada orang mengawali sahur hingga sampai ya tadi jam 9, jam 10 begitu. Syara'an, secara syariat dia bukan sahur. Namun wasiyamu sahih, puasanya tetap sah ma'atarki sahur aslan, walaupun hakikatnya dia telah meninggalkan sahur. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sedang sahur, lagi enak sahur, entah lagi ngiup sayur atau lagi ngapa begitu, kedengeran azan subuh. Ini gimana ini? Yang di mulut gimana kabarnya? Dilanjutin, dilepehin, atau gimana? Baik jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Saya akan ambil dari kitab Syarah Sunan Abi Daud Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim beliau berkata, wa dhahabal jumhur ila imtina'is sahuri bitulu'il fajri. Mayoritas ulama mengatakan terlarangnya sahur ketika fajar udah terbit. Wa huwa qaulul a'immatil arba'ah. Ini merupakan pandangan 4 imam mazhab wa ammatu fuqaha'il amsar, dan seluruh para ahli fikih di penjuru negeri. Jadi 4 mazhab
seluruh ahli fikih di semua negeri Islam, yang mereka mengatakan terlarangnya makan minum ketika udah masuk waktu azan. Ya, wa ruya ma'nahu an Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum. Ini pun juga dikatakan oleh Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Baik. Kemudian yang kedua, kita ambil dari kitab yang lain, Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid ke-6 halaman 333. Beliau mengatakan begini, Zakarna, kami telah menyebutkan, anna man tala'al fajr, bahwasanya siapa yang mengalami terbitnya fajar, wa fi fihi ta'am, dan di mulutnya ada makanan. Lagi terbitnya fajar, di mulutnya ada makanan. Falyalfishu, maka hendaknya dibuang itu makanan. Ini kata Imam Nawawi. Wa yutimmu shaumah, dan kemudian dia lanjutkan puasanya. Habis dia buang, kalau minum ya dia sembur, dia lanjutkan puasanya. Mohon maaf, kalau hubungan suami istri cabut, dia lanjutkan puasanya. Namun kata Imam Nawawi, fa in ibtala'ahu ba'da ilmihi, kalau seandainya dia tetap telan juga, udah azan dia tetap telan juga, padahal dia tahu udah azan bil fajri, ya dia tahu dengan datangnya azan itu, maka batala saumu, batal puasanya. Wa hadza la khilafa fih, ini tidak ada beda pendapat. Jadi nggak ada khilafiyah, lagi makan lepehin kalau udah azan, itu nggak ada khilafiyah. Lalu bagaimana dengan hadis yang menceritakan, dalam hadis Abu Daud, Rasul bilang begini, kalau makanan ada di tanganmu, kemudian kedengaran suara azan, maka lanjutkan makanmu. Loh, kok berbeda? Ini sampai dikatakan nggak ada khilafiyah, tapi kok ini di hadis dikatakan jangan dibuang, terusin makannya. Kata Imam Nawawi, itu hadis sedang menceritakan bukan azan subuh, tapi azan yang pertama. Ingat ya, subuh itu azan 2 kali. Zaman sekarang juga masih di beberapa tempat, di Mekah Madinah juga masih. Nah, maksud azan dalam hadis tadi, ya jika di tanganmu masih ada makanan, kedengaran suara azan, itu konteksnya azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Baik, jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Ini saya rasa sudah jelas tentang jangan nerusin kalau ada makanan atau minuman di mulut di saat azan. Nah, supaya ini tidak kejadian, maka itulah kenapa adanya jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah itu salah satu hikmahnya supaya kita udah ngeker waktu. Itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu kalau mengubah-ubah waktu puasa. Misal puasa dimulai sejak zuhur sampai maghrib, baru tuh bid'ah. Puasa itu harusnya dari subuh. Ya. Adapun masalah jadwal imsak 10 menit sebelum itu tahan makan, itu konteksnya orang tua zaman dulu siap-siaplah ke masjid. Karena masjid zaman dulu itu jauh, lewat sawah, gelap-gelap, masang obor dulu. Ya, itu konteksnya zaman dulu begitu. Ya. Sama kayak, mohon maaf, misalnya ada orang bertasbih pakai biji tasbih, dia zikir subhanallah, subhanallah, seterusnya. Ya, jumhur ulama mengatakan ini bukan bid'ah, bahkan ini perilaku kaum salaf. Ya, kenapa? Karena ini hanya alat hitung. Apa bedanya dia dengan alarm ketika alat bantu buat sholat malam? Nggak beda, yang satu buat alat hitung, yang satu alat bangun supaya dia bangun tengah malam. Ya, sebab kalau dia pesan ke istrinya, kata istrinya, nggak jamin ya bang kalau saya bangun, begitu katanya. Ya, akhirnya dia pun masang sendiri alarm 2 HP. Jam 2 dia pengen bangun, pengen sholat tahajud. Ini hanya alat bantu. Sebagaimana biji tasbih itu alat bantu. Sehingga Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan itu bukan bid'ah.
Ya, sama yang namanya jadwal imsakiyah itu, waktu tersebut dia hanya untuk membantu supaya kita siap-siap, hati-hati dikit lagi mau azan subuh. Ya. Hanya saja jamaah sekalian, imsak itu belum waktu terlarang, dia masih boleh makan dan minum, sekedar hati-hati saja. Baik, sekarang kita lanjut. Tadi baru 3 ya. Ya, persoalan yang ketiga atau masalah yang ketiga. Kemudian kita masuk pada bab tentang niat. Apakah boleh niat saum setelah lewat subuh? Baru ngeh dia, belum niat, tapi sementara udah jam 6, udah lewat subuh. Nah, para ulama kita seperti yang diringkas oleh Imam Ibn Rushd Al-Maliki dalam kitab Bidayatul Mujtahid, mereka mengatakan, kata Imam Malik, niat itu mesti sebelum sholat subuh, baik puasa wajib dan puasa sunnah. Biasanya kita memahami puasa sunnah itu boleh setelah subuh, puasa wajib sebelum sholat subuh. Tapi kata Imam Malik, mau puasa sunnah, mau puasa wajib, harus sebelum subuh. Terserah dah, mau jam 3, jam 2, mau isya, ya pokoknya sebelum subuh. Ini Imam Malik. Yang kedua, Imam Abu Hanifah. Bagi Imam Abu Hanifah, puasa baik wajib atau sunnah sama saja, niat itu boleh setelah subuh. Ini beda banget, sangat berbeda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, kudu sebelum subuh, mau wajib mau sunnah. Sementara Abu Hanifah mengatakan boleh setelah subuh, baik wajib maupun sunnah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan dirinci dulu. Untuk wajib maka dia sebelum subuh, sengarit-ngaritnya. Dan ini juga menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk yang sunnah setelah subuh juga boleh. Baik, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi baru pulang dari bepergian, saat itu kejadiannya bukan di bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan. Ceritanya Rasulullah pengen sarapan. Lalu dia pun bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal indaki ta'am?" Aisyah, punya makanan enggak? Rasul pengen sarapan nih. Jawaban Aisyah, "Ma indi ta'am." Saya tidak ada makanan. Nah, Rasul begitu tahu nggak ada makanan kan nggak jadi sarapan tuh. Apa kata Rasulullah? Inni shaim. Ya udah, kalau gitu saya puasa. Saya puasa. Berarti peristiwa ini kejadiannya setelah subuh. Karena Rasul nyampe udah pagi tuh, subuh udah lewat. Dan saat itu tentunya puasa sunnah, karena kejadiannya ketika di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan nggak mungkin Nabi pengen sarapan. Kan gitu. Ini di bulan luar Ramadan. Ini saum sunnah. Boleh niatnya setelah sholat subuh. Sengarit-ngaritnya sebelum zuhur dengan syarat emang belum makan belum minum. Jangan sampai udah makan ketupat dan bakwan 5 potong. Ketika lagi olahraga di mana, pulang ke rumah istri nggak masak, kita bilang saya puasa. Lah tadi apaan? Ya. Jadi begitu. Baik, ini yang sunnah. Lalu yang wajib sebelum subuh, dari mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan, para periwayat perawi kitab sunan, ya Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih. Rasul mengatakan begini, "Man lam yajma'u siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang belum berniat sebelum subuh, lihat kalimatnya, siapa yang belum berniat sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ya, maka ini jelas
Maka saya pribadi ngelihat pendapat Syafi'i dan Hambali itu lebih kuat, bahwa khusus untuk sholat wajib, puasa wajib, maka sengaret-ngaretnya sebelum subuh sebagaimana hadis ini. Adapun untuk saum sunnah, maka dia boleh setelah subuh, sebagaimana peristiwa Rasul pulang ke pagian tadi. Baik, itu tentang waktu kita berniat. Walaupun sebenarnya kalau ada orang udah makan sahur, sebenarnya dia udah niat itu. Karena makan sahur itu indikator orang berniat pengen puasa. Kan nggak mungkin orang makan sahur ada tujuan yang lain. Ya, misal bapak-bapak udah nyendok nasi jam 4, duduk bersama keluarga, kita makan sahur bareng, kan nggak usah ditanya mau puasa Pak ya, ya mau puasa ini udah pasti. Itu udah indikasi dia udah niat pengen puasa sebenarnya di hatinya, walaupun di mulutnya nggak dibicarakan, begitu. Baik jamaah sekalian, ini yang pertama, pembahasan tentang bab niat. Selanjutnya masih dalam bab niat, ya, yaitu apakah niat itu kudu tiap malam atau cukup sekali aja di awal malam untuk mewakili seluruh malam? Ada dua pendapat para ulama, dan ini yang pertama pendapat mayoritas, bahwasanya niat itu mesti per malam, tiap malam. Dari mana dalilnya? Hadis yang barusan, siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, nah itu menunjukkan bahwa dia tiap malam, maka tidak ada puasa baginya. Ini dalilnya. Pendapat siapa ini? 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Baik, saya akan bacakan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 28 halaman 26. Zahabal jumhur ila tajdidin niyah. Menurut mayoritas ulama, hendaknya kita mentajdid niat. Tajdid itu artinya memperbaharui. Niat itu mesti diperbaharui. Ya, fi kulli yaum min Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan. Jadi nggak cukup cuma di awal doangan. Besok tanggal 1 Ramadan, sekarang kita niat buat 1 bulan, kata mayoritas nggak cukup. Mesti tiap malam berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Apakah ada alasan lain selain hadis ini? Ada. Alasan lainnya, li'anna kulla yaum ibadatun mustaqillah. Karena puasa Ramadan di masing-masing hari itu ibadah yang independen. Mustaqillah itu independen, dia berdiri sendiri. La yarbitu ba'duhu bi ba'd. Satu sama lain tidak saling terkait. Wala yafsudu bi fasadin ba'd. Oleh karena itu, ketika hari pertama batal, nggak lantas membuat hari kedua batal, kan begitu? Ya, satu sama lain tidak saling terkait, sehingga kalau ada orang batal di hari kedua, nggak lantas di hari ke-10 ikut batal juga. Nah, ini 2 alasan kelompok mayoritas. Yang kedua mengatakan niat cukup 1 kali saja di malam pertama Ramadan untuk 1 bulan. Siapa mereka? Madhab Maliki, sebagian Hanafi, yaitu Zufar, Imam Zufar. Kemudian salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mereka mengatakan cukup 1 malam saja. Wa dhahaba Zufar wa Malik wa huwa riwayatun an Ahmad. Ya, Zufar, Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan annahu takfi niyatun wahidatun an syahri kullih fi awalihi. Cukup sekali niat saja untuk 1 bulan penuh fi awalihi, di awal malam. Ini pendapat yang kedua. Baik jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat ya ke kondisi orang zaman sekarang, orang zaman sekarang yang lebih banyak lupa, lalai, maka pendapat yang kedua itu sangat membantu mereka. Mohon maaf, pernah nggak di antara jamaah ngalamin lupa niat? Bener-bener nggak ada pikiran, tau-taunya ya besok puasa-puasa aja gitu. Ya, kalau kita menggunakan pandangan yang kedua, hal itu sama sekali nggak ada masalah.
Karena niat yang sudah kita lakukan sejak malam pertama itu sudah mengcover seluruhnya. Tapi kalau kita menggunakan pendapat yang pertama, maka itu tidak cukup, harus setiap sebelum subuh. Baik jemaah sekalian, ada dua pendapat seperti itu. Nah, saya pribadi lebih cenderung dalam rangka kehati-hatian, maka pendapat yang pertama yang kita ikuti, supaya kita lebih hati-hati dan memang selalu apa istilahnya mengintai datangnya puasa Ramadan tiap hari. Baik. Ini tentang masalah niat bagian yang kedua. Yang ketiga, apakah niat itu dilafazkan? Ini persoalan yang pernah kita bahas tahun lalu kalau nggak salah. Saat itu ada yang nanya. Baik, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dalam jilid kelima halaman 285, beliau berkata begini: wa niyatu bil qalbi ijma'an. Niat di hati, tempat niat di hati itu merupakan perkara yang udah ijma. Jadi seandainya nih bapak-bapak, ya kita puasa atau sholat udah niat di hati, itu udah cukup sebenarnya. Karena ini sepakat semua ulama udah. Jangan sampai ada orang misalnya nggak pernah sholat duha hanya gara-gara nggak hafal usolinya. Ada orang nggak sholat tahajud gara-gara nggak hafal usolinya. Istri nanya ke suami, "Bang, 20 tahun kita nikah, tapi saya belum pernah ngelihat abang sholat tahajud." Apa jawaban lakinya? "Gua nggak hafal usolinya." Hanya gara-gara itu kan kesian. Jadi seakan-akan malah jadi penghambat. Padahal seandainya kalau di hatinya udah niat, itu udah sah sebenarnya. Ya. Adapun kalau diucapkan, nah ini ranah khilafiyah. Namun tak satu pun yang mengatakan wajib. Kata Imam Ibnu Hajar, untuk melafazkan itu yang bilang wajib itu pendapat syaz. Apa syaz? Janggal. Baik, kita lanjut. Ya, kata beliau rahimahullah, wa huwa la yakfi illa bihi. Yang namanya niat tidaklah cukup kecuali dengannya. Dengannya maksudnya dengan yang di hati tadi. Ya, fala yakfi ma'a ghaflatihi. Maka tidak sah peribadatan kalau hatinya lalai dari niat. Oke, ini yang di hati tadi. Adapun melafazkan entah nawaitu somagodin, entah usolli dan seterusnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, la yustaratu at-talaffuz biha qat'an. Yang namanya melafazkan niat dia bukan syarat. Artinya yang syarat itu yang di hati ini. Ini bukan syarat yang di mulut. Lakin tetapi yusannu indal jumhuri, disunnahkan melafazkan niat menurut mayoritas ulama, ghairil malikiyah, kecuali golongan malikiyah. At-talaffuz biha li musa'adatil qalbi ala istihdariha. Bagi golongan umum mayoritas ulama, talaffuz binniyah itu tujuannya untuk membantu hati, liyakun an-nutqu aunan ala tadhakkur, supaya ini mulut, ini hati kebantu bahwa dia sedang sholat. Itu kata mayoritas. Wal ula indal malikiyah. Adapun menurut golongan malikiyah yang lebih utama adalah tarkut talaffuz biha, ya, atau tarokat talaffuz biha, meninggalkannya. Lebih utama meninggalkannya. Ini golongan maliki nih. Li'anna lam yankil anin nabi alaihi salatu wassalam. Karena tak ada satupun riwayat dari Rasul tentang masalah melafazkan niat. Wa ashabuhu, dan para sahabatnya, ya, wa kadza lam yankil anil aimatil arba'ah, dan juga tidak ada riwayat dari imam 4 mazhab. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Namun jemaah sekalian, ingat peristiwa tadi, peristiwa Rasulullah mau makan, kemudian ternyata nggak ada makanan, yang akhirnya Rasul bilang, saya berpuasa.
inni shaim, saya berpuasa. Ini dialog ini, kalimat ini dianggap dalil bolehnya melafazkan niat. Karena saat itu Rasulullah mengatakan saya berpuasa. Ini menunjukkan Rasulullah melafazkan rencana puasanya. Ini yang dianggap dalil oleh pihak bolehnya bahkan sunnahnya melafazkan niat. Walhasil ada, kalau kita urai semuanya, kurang lebih bisa ada 4 pendapat tentang talafuz biniyah. Pertama yang mengatakan sunnah, ini pendapat mayoritas. Yang kedua yang mengatakan boleh tapi lebih baik ditinggalkan, yaitu pendapat Malikiyah. Yang ketiga yang mengatakan itu bid'ah, ini generasi belakangan Hambali. Generasi belakangan Hambali. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, termasuk ulama Saudi Arabia umumnya, mereka Hambali. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, mereka mengatakan bid'ah. Namun tadi sudah saya sebut mayoritas mengatakan sunnah. Pendapat keempat yang mengatakan wajib. Namun pendapat yang bilang wajib dikomentari oleh para ulama, ini pendapat syadz, janggal. Ya, baik. Nah, kalau kita gimana? Kita di masjid ini, seperti yang saya katakan dulu tentang masalah fikih, bagi yang tidak terbiasa menggunakannya nggak ada masalah. Bagi yang terbiasa menggunakannya, dia pun jangan sampai dikatakan pelaku bid'ah, dan dia pun juga jangan ngatain yang tidak menggunakan dengan sebutan Wahabi misalnya. Ya, kenapa? Karena memang ini sudah terjadi sejak zaman dahulu sebelum Wahabiyah lahir. Sebelum adanya gerakan Wahabi ada, perbedaan pendapat masalah talafuz biniyah itu sudah lebih tua dibanding gerakan Wahabi itu muncul. Ini perbedaan pendapat para ulama, sikap kita lapang dada. Baik, ini talafuz biniyah. Baru berapa? 2 ya. Baru sahur sama ngomongin niat. Sampai jam berapa? Baik, terakhir ya, tentang masalah tetes-tetesan, obat tetes kuping, obat tetes mata. Ya, obat tetes mata. Lagi puasa, netes mata sampai berasa di tenggorokan, pahit biasanya. Ini gimana? Batal apa kagak? Di dalam kitab Fiqh Sunnah jilid pertama halaman 460, beliau mengatakan, saya sabik, al-qitratu wa nahwuhuma mimma yadkhulul ain, menggunakan celak atau meneteskan obat ke mata dan yang semisalnya, sawaun aujada ta'muhu fi halqihi am lam yajidhu, baik ada rasa di sini di kerongkongan atau tidak ada rasa atau tidak ada rasa, ya, maka yang seperti ini jamaah sekalian bukan termasuk pembatal alias tidak terlarang. Li'annal aina laisat bimanfadhi ilal jauh, karena mata itu bukan saluran pencernaan. Ada nggak yang minum lewat mata? Karena mata bukan saluran pencernaan. Di tubuh manusia saluran ada 3. Saluran pencernaan, saluran pernapasan, sama saluran darah. Gitu, aliran darah. Nah, yang bikin batal itu kalau masuk lewat aliran pencernaan. Nah, mata ini bukan termasuk. Wa an Anas, dari Anas bin Malik, annahu kana yaktahil wa huwa shaim. Anas bin Malik pernah menggunakannya padahal dia sedang berpuasa. Wa ila hadza dhahabat asy-Syafi'iyah. Inilah pendapat mazhab Syafi'i bahwa obat tetes mata itu tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Wa hakahu Ibnul Munzir an Atha al-Hasan al-Nakhai wal Auza'i wa Abi Hanifah wa Abi Thawr. Ini juga pendapat sejumlah para ulama terkenal tadi, Abu Hanifah, Auza'i, Nakhai, Hasan al-Basri, mereka mengatakan enggak ada masalah. Tetes telinga juga sama. Dia batal kalau sampai perut.
Kalau nggak sampai perut nggak apa-apa. Tapi telinga itu memang bukan saluran pencernaan. Apalagi jika ada alasan ya, kayak lagi luka atau apa, itu nggak ada masalah. Baik, jamaah sekalian, a'azanallahu wa yakum, ini dulu ya karena sudah lewat Isya. Barangkali ada diskusi atau dialog, saya kembalikan ke moderator. Walam bisawab, hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas keterangannya, baiklah jamaah, demikianlah ilmu yang bisa kita dapat di malam hari ini, yaitu terkait dengan Ramadan. Tadi ada 3 hal ya, terkait dengan sahur, kemudian terkait dengan niat, dan terkait dengan obat tetes. Mumpung ini masih kita 10 hari ya, insya Allah ya, dengan Ramadan, jadi masih cukup waktu untuk kita menggali ilmu lebih dalam supaya kita lebih siap dan bisa memaksimalkan nanti di bulan Ramadan. Mungkin dari jemaah ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Terkait apapun di luar materi di malam hari ini, saya kira tidak masalah ya. Ada? Sambil menunggu mungkin ya. Kalau infus itu mana ya Ustaz ya? Kalau terkait infus Ustaz? Infus? Iya. Sebenarnya masalah infus tadi mau dibahas juga. Baik ya, untuk infus. Jadi begini, masalah injeksi jarum suntik itu ada 2 model. Ada yang memasukkan makanan, ada yang memasukkan obat. Sebagian fuqaha ada yang membedakan seperti itu, ada pula yang menganggap sama. Ya, bagi yang mengatakan makanan seperti infus, ya ini sebagian fuqaha mengatakan batal. Karena dia makanan, dia bikin kuat, bikin seger. Ya, ini diantaranya pendapat sebagian ulama Al-Azhar dan juga sebagian Saudian. Mereka mengatakan batal. Adapun kalau infus, injeksi bukan infus, tapi obat, kayak apa misalnya? Banyak ya. Obat apa nih? Insulin buat yang kena gula. Dia nggak bisa lepas dari itu tuh. Orang kena gula nggak bisa lepas tuh. Sementara puasa juga harus jalan. Apalagi? Dan suntikan yang lain ya. Nah, mereka mengatakan yang seperti ini nggak ada masalah karena masuknya lewat jalur darah dan dia bukan makanan, dia obat. Ini perinciannya. Dan ini juga diikuti oleh para fuqaha yang lain seperti Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Ada pula yang mengatakan sama aja, dua-duanya sama, mau makanan, mau obat, sama-sama tidak batal karena sama-sama enggak sampai ke perut. Ya, saya bacakan dalam kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau mengatakan begini, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, kullu ma yadkhulu ilal jismi, apapun yang masuk ke badan kita, min manfaz, yaitu masuk ke daerah, ke bagian pencernaan, ghairi tabi'i, tapi masuknya tidak jalur normal. Infus normal nggak? Jalur normal bukan dia? Bukan. Jalur normal itu apa? Mulut, kerongkongan, lambung, tuh jalur normal tuh kan. Nah ini, selama enggak lewat jalur normal, fa innahu la yubtilu bihi shaum, itu tidak batal puasanya. Ini yang saya bilang tadi. Sehingga ada sebagian fuqaha mengatakan mau infus, mau obat kek, semuanya tidak batal. Dan pada kenyataannya belum pernah ada orang diinfus kekenyangan. Ada nggak? Diinfus nih, etongnya sendawa, begah. Minta ganti, nggak usah bu, udah kenyang banget saya misalnya. Orang diinfus ya biasa aja, walaupun nggak juga lemes gitu.
Baik jamaah sekalian, jadi emang ada beragam pandangan tentang masalah itu. Cuman saya mikir gini aja, kalau ada orang diinjeksi sakit, itu kan tanda dia lagi sakit ya. Kalau lagi sakit sebenarnya kita diizinkan buat tidak puasa. Mendingan dia ganti aja nanti ketika udah sehat, qadha, daripada dia pusing dengan perbedaan pendapat tadi. Kecuali kalau penyakitnya penyakit yang memang nggak bisa diperkirakan sulit sembuh. Ya, misal cuci darah. Cuci darah. Darah kan terrotasi itu. Ya. Di sini jarum masuk, kan begitu. Terus begitu, ini gimana? Nah, untuk masalah ini dikiaskan dengan bekam. Jumhur mengatakan tidak ada masalah kecuali mazhab Hambali yang mengatakan batal. Baik, silakan yang lain kalau ada. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Sepertinya cukup untuk kesimpulan malam hari ini di kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan di malam hari ini menambah ilmu kita untuk menyambut bulan Ramadan ke depan sekalian. Baiklah jemaah, sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, perlu kami sampaikan juga besok kita juga ada kajian pada subuh masih terkait dengan Ramadan, insya Allah dengan tema agar amalan Ramadanmu tidak sia-sia, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Hizbullah Mubarak. Silakan bagi jamaah untuk hadir pada kajian pada subuh besok. Baiklah jamaah sekalian, kiranya kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Marilah kita tutup kajian